Masih di Siti Pangaliran, sebuah tempat. Mas Krishna dan juga Raden Surapto masih membahas tentang seseorang yang disebut-sebut sebagai pengganti dari pihak Pak Lingga. Dia yang disebut-sebut sebagai sang wakil ternyata pernah hadir saat pertemuan dengan para pejabat Rengget. Mereka yang pernah mendatangi ke tempat keluarga Ningrat adalah orang-orang yang sebagian berasal dari ranah pemerintahan. Tentunya hal ini menjadi sebuah bencana besar bagi Mas Krishna dan juga Raden Surapto terkait dengan berbagai macam serangan yang mungkin saja terjadi di masa depan nantinya. Kang Mas, siapakah sang wakil itu? Dia adalah orang berpengaruh di negeri ini. Mereka yang memiliki jabatan tinggi dan bersembunyi di balik hukum yang tumpul. Sang wakil adalah sebutan bagi orang yang nantinya akan menjadi ancaman baru bagi keluarga Artonegoro. Mereka berada di bagian tertentu dan memimpin sebuah partai besar yang ada di negeri ini. Keluarga Brotoseno pernah menjadi bagian dari mereka dan melakukan sebuah kesepakatan khusus yang mengaitkan antara dirinya dengan sang wakil tersebut. Apa jangan-jangan apa yang kau pikirkan? Salah satu dari keluarga Brotoseno ada yang menjadi bagian dari pemerintahan? Raden Surapto hanya terdiam. Ia tidak mau menjawab hal tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Raden Surapto terkait dengan keluarganya. Sementara itu, Kiai Sukri mendatangi rumah secara tiba-tiba. Wajahnya benar-benar menggambarkan keadaan yang penuh dengan kepanikan. Kiai Sukri seperti menahan beban yang sangat besar hingga membuat pikirannya tidak tenang. Kebetulan saat itu kami sedang berkumpul di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut aku, ucap Kiai Sukri. Kemana Yai? Ada seorang warga yang mengalami kesurupan. Dia kembali memakan ayam hidup-hidup. Petaka yang sama terjadi lagi. Anak itu mengalami kesurupan dan memakan ayam hidup-hidup tepat di hadapan para warga. Tentu saja hal ini membuat Bapak dan Kiai Sukri segera menanganinya dengan serius. Jika tidak, imbasnya akan mengarah kepada warga lainnya. Bapak dan juga Kiai Sukri segera menuju ke rumah anak tersebut. Di sana, keramaian warga telah memadati jalanan. Mereka semua ingin melihat apa yang sedang terjadi kepada anak yang baru saja memakan ayam hidup-hidup di jalanan. Saat Bapak menerobos keramaian warga, Bapak merasakan ada tekanan energi yang besar yang ada di kerumunan tersebut. Bapak terhenti sejenak sembari mencari energi tersebut. Dan saat Bapak mulai mencari bentrokan energi tersebut, Kiai Sukri langsung menarik tangan Bapak sembari membisiki sesuatu. Kamu akan terkejut jika mengetahui siapa yang merasuki bocah tersebut. Kiai Sukri langsung meminta kepada Bapak untuk masuk ke dalam rumah warga yang didapati di dalamnya terdapat bocah yang sedang kerasukan. Saat Bapak dan Kiai Sukri memasuki rumah tersebut, mereka mendengar suara teriakan dari salah satu kamar. Pak Kiai, tolong sembuhkan anak saya. Kiai Sukri hanya menatap wajah bapakku. Dia tidak sepenuhnya memberikan janji kepada orang tua dari bocah itu. Arto, dalam Yai, masuklah terlebih dahulu. Bapak melangkah duluan menuju kamar yang di dalamnya terdapat seorang bocah yang sedang kerasukan itu. Saat pintu kamar tersebut dibuka, Bapak terkejut saat melihat seorang bocah sedang diikat dengan masing-masing tali yang mengikat kedua tangannya. Astagfirullah, ucap Bapak. Bapak dan Kiai Sukri terdiam sejenak. Mereka kemudian meminta kepada kedua orang tua dari anak tersebut untuk menunggunya di luar. Proses pengeluaran sosok yang memasuki tubuh bocah tersebut pun dilakukan. Mula-mula, Bapak dan Kiai Sukri menerawang lebih jauh terkait siapa sosok yang memasuki bocah tersebut. Saat proses penerawangan itu dilakukan, tiba-tiba bocah tersebut mengucapkan kalimat yang tidak terduga. Aku berasal dari timur. Mendengar hal tersebut, Bapak langsung mundur. Ia seperti merasa ada yang tidak beres dengan sosok yang merasuki bocah tersebut.
Kiai, ini yang ingin aku tunjukkan kepadamu, Arto. Tapi Kiai, sepertinya ada seseorang yang telah menyusup ke tempat ini dan menjadikan bocah ini sebagai sinyal bagi mereka yang berasal dari timur. Kiai Sukri pun meminta kepada bapak untuk memegangi kaki dari bocah tersebut. Sembari memegangi kedua kaki bocah itu, Kiai Sukri segera melakukan proses pengeluaran sosok yang berada di dalam tubuh bocah itu. Proses pengeluaran berlangsung sangat dramatis. Beberapa kali sosok yang merasuki bocah tersebut memberontak dan menolak untuk dikeluarkan. Sampai akhirnya, sesaat sebelum sosok yang merasuki tubuh si bocah itu keluar, ia kemudian memberikan sebuah pernyataan yang sangat mencengangkan Kiai Sukri dan juga bapak. Sesaat lagi, para danyang akan tiba di desa ini. Banyak warga yang akan mati karena angin kutukan. Tidak berselang lama, sosok yang merasuki bocah tersebut keluar dengan sendirinya. Kiai Sukri dan bapak masih terngiang-ngiang dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh bocah tersebut. Malam harinya, suasana desa diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa tersebut. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi, hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang jenis angin yang mematikan, yang dinamakan dengan angin duduk. Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa, sampai-sampai bapak melarang kami semua untuk keluar pada malam hari. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun, jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya, banyak warga yang sakit-sakitan. Mereka yang malam harinya begadang, tiba-tiba langsung jatuh sakit. Namun, selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan memiliki ayam. Ayam tersebut mati begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Semenjak kejadian salah seorang bocah di desa tersebut kesurupan, kejadian-kejadian aneh terus-terusan menggerus seluruh warga desa. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok hitam yang tiba-tiba berada di hadapan rumahnya tatkala tengah malam tiba. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada Kiai Sukri dan juga bapak yang bertanggung jawab memegang desa. Selama berhari-hari, Kiai Sukri, bapak, serta dengan beberapa warga lainnya mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari pagebluk atau wabah aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, mereka membahas terkait penyebab wabah angin mematikan ini menyerang desa, seakan-akan menjadi momok menakutkan bagi para warga desa. Kiai Sukri pun akhirnya turun tangan. Beliau menyarankan kepada para warga untuk tidak keluar dahulu pada malam hari, karena wabah itu akan datang tatkala malam tiba. Wabah ini adalah jengkes, racun yang ditebarkan pada angin dan menyebabkan orang-orang kehilangan kesadaran. Kiai Sukri sudah tahu bahwa kejadian ini masih ada kaitannya dengan keluarga bapak. Pasalnya, sosok yang merasuki bocah tersebut telah memberikan bocoran terkait asal dari wabah ini berasal. Atas kejadian tersebut, aktivitas warga benar-benar terganggu. Bahkan untuk kegiatan sekolah pun sengaja diliburkan demi menghindari kekacauan yang ada di mana-mana. Siang harinya, warga kembali dihebohkan dengan fenomena yang sama. Kali ini, fenomena warga yang memakan ayam mentah terjadi lagi, namun dengan beda orang. Dia adalah Untung, salah seorang dari warga desa yang membuat orang-orang terheran-heran. Bagaimana tidak, kabar dan berita terkait Untung tersebar luas ke seluruh penjuru desa. Seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah, dan kondisi mulutnya sudah penuh dengan darah. Dan Untung melahap ayam mentah itu layaknya makanan yang sudah matang.
Mereka yang melihat kondisi Untung mulai ketakutan hingga gosip akan kedatangan dari Danyang benar-benar diketahui oleh sebagian warga desa. Apakah Untung sedang dirasuki Danyang yang sama seperti bocah tersebut? Alhasil Untung pun langsung diseret ke rumah Kiai Sukri untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah tersebut, kedua tangan Untung diikat oleh tali, lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang berada di tubuh Untung. Namun mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berbeda di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang, sosok yang merasuki Untung tersebut sangatlah kuat hingga menyebabkan tubuh mereka melemas seketika. Karena Kiai Sukri dan 9 juru kunci tersebut tidak mampu untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Untung, akhirnya Bapak pun menuju ke tempat pengusiran Untung sembari membawa cambuk yang digenggam eratnya di tangan sebelah kanan. Entah apa yang dipikirkan Bapak, tiba-tiba dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit menggema ke sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Untung telah keluar. Namun tidak lama kemudian Untung terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun berkata, "Dusun iki, wes aku kutuk." Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu ke 9 juru kunci itu. Ia tersenyum sejenak dan kemudian berkata, "Wes wayahe, awakmu kabeh mati nang kene. Sudah waktunya kalian semua mati di sini. Tempat ini sudah aku kutuk." Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Ia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Untung pun meninggal dunia. Innalillahi. Dia meninggal karena dirasuki Danyang Demit, dan seketika keadaan desa dalam posisi yang benar-benar mengerikan. Semenjak kematian Untung, desa semakin tidak nyaman. Banyak dari mereka memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut. Alasan mereka berpindah dari desa adalah karena teror Danyang di desa tersebut telah merasuki salah seorang warga yang bernama Untung. Selain itu, Danyang yang merasuki tubuh Untung juga telah memberitahu jika desa yang ditempati oleh para warga telah dikutuk. Fenomena mengerikan itu menghantui tiap sudut desa. Banyak warga yang mendatangi rumah para juru kunci desa untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kejadian aneh setelah Untung meninggal dunia. Hingga akhirnya Kiai Sukri bersama dengan bapak dan juga para juru kunci berkumpul kembali untuk membahas pokok masalah yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Mereka semua membahas bagaimana caranya untuk melawan serangan para Danyang yang berasal dari timur. Selama 15 tahun terakhir, desa ini tidak pernah mendapatkan serangan aneh, Sukri. Namun tatkala Artonegoro dan keluarganya menginjakan kakinya di desa ini, teror demi teror selalu menghantui para warga. Mendengar keluh kesah yang dilontarkan oleh salah satu juru kunci, Bapak hanya terdiam. Ia tampak tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupannya karena mengira semua yang sudah terjadi akibat dari kehadirannya ke desa yang semula aman dan tidak kedapatan teror di tiap malamnya. Hingga saat kalimat itu dilontarkan, Bapak masih terdiam. Sepertinya kalimat itu benar-benar membuat Bapak merasa sakit hati. Jadi, kemungkinan besar jika Artonegoro dan yang lainnya pergi dari desa ini, maka semuanya akan selamat, sambungnya. "Tidak," ucap Kiai Sukri. "Sukri, apa maksudmu?" tanya juru kunci. Perdebatan antara Kiai Sukri dan salah satu juru kunci terus memanas. Mereka berdua terus-menerus membahas terkait keterkaitan antara serangan para Danyang terhadap kedatangan Raden Artonegoro. Setelah lama berdebat, akhirnya mereka melakukan sebuah lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran desa tersebut. Namun, di saat pembersihan itu dilakukan, mereka terkejut dengan sebuah fenomena aneh lainnya. Para warga berduyun-duyun melaporkan hal ini kepada Kiai Sukri dan yang lainnya. Mereka akhirnya menjelaskan bahwa salah satu makam warga telah dihancurkan dan
makam tersebut adalah makam dari almarhum Untung. Para juru kunci langsung mengecek makam tersebut. Dan benar saja, tali pocong yang mengikat bagian atas jasad Untung juga telah menghilang. Itu artinya, ada salah satu orang yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan lainnya. Akhirnya, para juru kunci itu pun segera melakukan tindakan lebih lanjut agar fenomena aneh tidak terjadi kembali. Namun, semuanya sudah terlambat. Tepat di malam hari, saat para warga sedang beristirahat, masing-masing dari rumah mereka diketuk oleh sesuatu yang tidak nampak. Para warga bersikeras jika tindakan itu dilakukan oleh orang yang usil. Akan tetapi, mereka baru sadar jika yang melakukan itu bukanlah manusia, melainkan sosok pocong yang memiliki wajah menyeramkan. Kejadian ini bermula di saat salah satu warga bernama Pak Rosikin. Saat itu, Pak Rosikin sedang melakukan aktivitas jaga malam dengan tujuan menjaga para warga agar tidak diganggu oleh teror ketukan pintu pada malam hari. Saat yang bersamaan, Pak Rosikin menyisir seluruh bagian rumah warga. Pak Rosikin tidak sendirian. Kebetulan dirinya ditemani oleh seorang warga lainnya yang bernama Irham. Irham dan Pak Rosikin memutari desa untuk melihat situasi rumah warga pada malam hari, walaupun sudah ada larangan terkait angin malam yang membawa jengkes. Irham dan Pak Rosikin lebih memperdulikan keamanan para warga. Di sela-sela mereka sedang menyisiri rumah warga, Irham merasa merinding. Saat itu kondisi desa sepi namun sangat tenang. Tidak ada angin yang berhembus kencang seperti hari-hari sebelumnya. Mereka juga tidak merasakan hal-hal menjanggal lainnya. Namun, Irham menyadari bahwa hari itu bukanlah hari Jumat yang konon sangat mengundang aktivitas para dedemit di makam Bau Rekso. Entah mengapa, Irham merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, dia pun berkata kepada Pak Rosikin terkait keresahannya. "Pak, Bapak merasa ada yang aneh gak dengan hari ini?" tanya Irham. "Iya benar, aku merasa bulu kuduku merinding sendiri." "Berarti apa yang dirasakan Bapak sama seperti apa yang saya rasakan?" "Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang memandangi kita?" Saat itu mereka berdua sedang menyoroti sebuah pohon beringin di sekitaran pemakaman. "Bapak, kayaknya kita harus kembali ke pos ronda," ucap Irham. "Sebentar, jangan buru-buru. Kita belum menemukan pelakunya," jawab Pak Rosikin. "Pelaku apa, Pak?" tanya Irham. "Pelaku yang mengetuk pintu rumah warga di malam hari saat mereka sedang menyoroti sebuah makam yang diyakini sebagai makam warga yang bernama Untung. Tiba-tiba, tepat di belakang mereka, terdengar sesuatu yang menyeramkan. Suaranya menggelegar kencang, bagaikan orang yang sedang marah. Pak Rosikin dan Irham langsung terkejut dan secara bersamaan mereka berdua langsung menengok ke belakang tubuh mereka. Setelah mereka menengok ke belakang, ternyata yang ada di belakang mereka adalah sosok pocong dengan wajah yang mengerikan. Melihat hal itu, tubuh Pak Rosikin dan juga Irham tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua seperti membeku di tempat dan tak bisa melakukan apapun. Yang mereka lihat adalah sosok pocong yang wajahnya benar-benar gosong seperti terbakar. Bukan hanya itu, pocong itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pak Rosikin dan Irham tidak bisa melakukan apa-apa. Keringat dinginnya keluar dengan bersamaan. Wajah keduanya langsung memucat. Namun tidak lama kemudian, ada suara kentongan yang asalnya tidak tahu dari mana. Bersamaan dengan itu, pocong itu langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan mereka. Baru pertama kalinya, mereka berdua melihat pocong meninggalkan jejak dengan cara melompat, namun tidak menyentuh tanah. Seolah-olah lompatan pocong itu seperti terbang dan melayang. Setelah kepergian pocong tersebut, tubuh Pak Rosikin dan Irham langsung melemas. Mereka berdua langsung terjatuh secara bersamaan. Untungnya, ada beberapa warga yang melihat keduanya sedang terkapar di dekat makam. Para warga langsung menolong mereka berdua dan membawanya ke pos ronda. Saat mereka berdua tiba di pos ronda, mereka berdua diberi minum untuk menenangkan pikiran dan hatinya yang sedang kacau. Setelah itu, para warga langsung menanyakan
apa yang telah terjadi dengan keduanya. Mula-mula, Pak Rosikin tidak bisa menjawab. Ia masih trauma dengan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Karena memang Pak Rosikin tidak bisa menjawabnya. Alhasil Irham yang menceritakan kronologi kejadian. Irham menjelaskan bahwa dirinya sedang menyisiri rumah warga. Lalu mereka berdua berkunjung ke makam dengan alasan untuk mengetahui apa yang ada di sekitaran makam tersebut. Saat mereka menyoroti sebuah pohon beringin, keduanya merasa merinding. Lalu saat mereka memindahkan arah senter ke makam salah seorang warga yang bernama Untung, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan tepat di belakang mereka. Dan suara itu berasal dari sosok pocong yang secara tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Begitu keduanya menatap ke arah belakang, sosok itu sudah menatap wajah keduanya dengan tatapan yang mengerikan. Dan tubuh mereka berdua seketika tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengar penjelasan dari Irham, para warga mulai khawatir. Yang mereka khawatirkan adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar teror ketukan pintu di malam hari, hingga sosok pocong yang berkeliaran di sekitaran rumah warga. Belum ada keputusan lain terkait apa yang akan menjadi keputusan para warga desa. Namun, setelah laporan ini mereka berikan kepada seluruh juru kunci desa, ke-9 juru kunci itu merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Para juru kunci meyakini bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjadikan tubuh Untung sebagai wadah untuk menyerang para warga di desa. Dan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang berasal dari timur. Tentu saja, hal ini masih berkaitan dengan Artonegoro yang mendatangi desa tersebut. Hingga semua kejanggalan dan yang lainnya mengarah kepada satu arah, yaitu terkait dengan teror pocong yang baru-baru saja terjadi. Bapak yang kebetulan mendengar laporan-laporan semacam itu hanya terdiam. Sementara ibu, ia menahan rasa takutnya. Pikirnya apa yang baru saja terjadi sama seperti kejadian yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Pak, aku tahu ada yang menggunakan puhul tali mayat itu lagi. Tapi siapa, Pak? Bukankah semuanya sudah tidak ada? Penggerak puhul tali mayat sudah meninggal semua, Pak. Ini bukan tentang siapa yang menggerakkannya. Akan tetapi ini tentang berasal dari mana kekuatan itu diciptakan. Maksud Bapak? Bapak menatap wajah ibu dengan serius. Semua yang sudah terjadi di desa memang sudah direncanakan sejak lama. Dan itu bertujuan untuk membalaskan dendam atas kematian orang-orang yang berada di pihak Raden Angkoro. Puhul tali mayat ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh orang-orang yang berasal dari timur. Dengan begitu, Raden Angkoro telah mengambil kekuatan ini, kekuatan yang berasal dari timur. Bersambung. Bagian berikutnya menjelaskan kemampuan dari Mas Rahardian. Apakah kemampuan spesial yang berasal dari Terah Timurnya? Fakta sejarah pamit. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.